ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan semoga senantiasa juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan kesehatan oleh Allah, juga kesempatan, peluangan waktu untuk bisa menghadiri majelis online ini. Mudah-mudahan banyak kebaikan dan juga keberkahan dari majelis ini sehingga majelis ini menjadi salah satu yang terkategorikan sebagai taman-taman surga yang akan menjadi salah satu wasilah kita nanti untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan, kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir dan semoga kita semua juga keluarga dan sahabat-sahabat semuanya nanti bersama-sama mendapatkan syafaat beliau sehingga kita bisa reuni kembali bukan hanya di majelis virtual ini tapi juga di surga Allah kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan tema sholat-sholat sunnah dan ini sudah yang kelima ya. Kita akan membahas tentang sholat hajat dan sholat istikharah. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang sholat hajat. Sholat hajat itu apa? Yaitu sholat sunnah, jadi bukan sholat wajib ya. Sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim, ya kita semua. Saat kita memiliki hajat tertentu, baik itu yang kaitannya dengan hajat duniawi maupun ukhrawi, baik itu yang kaitannya dengan hajat besar atau hajat yang kecil ya. Dan kita ingin hajat-hajat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memohon kepada Allah dengan melaksanakan sholat hajat ini ya. Untuk waktu dan jumlah rakaatnya ya, jadi sholat hajat ini bisa dilakukan kapan saja ya ibu-ibu ya, mau siang hari boleh, mau malam hari boleh ya tentunya. Ketika tidak dalam keadaan darurat atau mendesak, kita tidak melakukannya pada hari-hari di mana kita dilarang sholat, yaitu setelah subuh ya atau ba'da subuh, ketika matahari di tengah-tengah atau qabla zuhur ya, atau ketika matahari terbenam ya, atau ba'da asar sampai matahari terbenam ya. Jadi ada 5 waktu ya kita dilarang sholat secara umum gitu ya. Ba'da subuh ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari di tengah-tengah kepala, kemudian ba'da asar, dan ketika matahari terbenam ya. Ini kita dilarang sholat kecuali beberapa sholat yang boleh dilakukan, yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, dan sholat-sholat yang sifatnya darurat ya, seperti sholat hajat yang memang darurat, kita memiliki hajat saat itu juga maka diperbolehkan. Tapi ketika bisa ditunda maka sebaiknya dilakukan di waktu di luar kita terlarang untuk sholat ya. Dan karena ini kaitannya dengan hajat ya, permohonan dan doa, tentunya kita bisa menggunakan waktu yang lebih berpeluang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah memberikan waktu yang istimewa tersebut di setiap harinya adalah di sepertiga malam terakhir. Jadi sholat hajat ini lebih utama ketika dilakukan pada waktu tersebut karena diduga dengan besar ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, itu akan lebih berpulang untuk terkabul begitu ya, atau mustajab gitu. Kemudian jumlah rakaatnya untuk sholat hajat ini bisa dimulai dari 2 rakaat hingga 12 rakaat ya.
jika dilakukan di malam hari, uh, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa melakukannya dengan 2 rakaat 1 kali salam. Ya, 2 rakaat 1 kali salam ya. Karena sholat sunnah itu masna masna atau 2 rakaat 2 rakaat. Namun jika memang kita melakukannya di siang hari boleh ya, kita melakukannya 4 rakaat dengan 1 kali salam ya. Jadi boleh itu tidak harus. Kalau 2 rakaat dengan sekali salam itu pasti diperbolehkan ya. Nah, 4 rakaat dengan sekali salam itu boleh gitu ya. Nah, boleh tapi kebolehannya di waktu tertentu begitu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan niat dan surat yang dibaca ya? Untuk sholat hajat atau juga sholat-sholat yang lain sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya ya terkait dengan niat ini memang tidak perlu dilafatkan kecuali ya tidak perlu dilafatkan kecuali kita membutuhkannya gitu ya karena di berbagai aktivitas yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir beliau tidak mencontohkan untuk kita untuk melafadzkan niat kecuali ketika haji dan umroh. Ya, ketika haji dan umroh, beliau melafadzkan niat ya labbaik hajjan, labbaik umrotan. Ya, seperti itu. Tapi kalau dalam ibadah-ibadah yang lain itu tidak dilafadzkan. Tapi jangan sampai tidak ada niat gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita boleh melafadzkan niat jika kita membutuhkan berdasarkan pada kaidah al-wasail fi maqamil maqasid. Hukmul wasail maqamal maqasid. Bagaimana niat itu kita kategorikan sebagai sarana ya. Sarana untuk mendapatkan pelaksanaan kewajiban yang lebih sempurna. Gitu. Sehingga kalau kita misalnya nggak bisa konsentrasi begitu ya, kita bisa melafadzkan niat yang itu bukan sebagai sebuah ritual yang harus kita ikuti akan tetapi sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban tersebut ya supaya sholat yang kita lakukan itu bukan hanya in tapi juga on begitu ya. Nah itulah apa namanya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ya banyak sekali beliau melakukan survei ternyata banyak di antara kita itu yang sholat in tapi tidak on gitu ya karena niatnya itu masih lalai begitu sehingga beliau memberikan rekomendasi untuk melafadzkan niat ya. Tapi karena ini ibadah ritual itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, sallu kama raaitumuni usolli begitu. Maka di sini diperbolehkan sebagaimana menggunakan sarana-sarana yang lain jika kita memerlukan. Jadi ketika kita tidak memerlukan maka tidak tidak perlu kita gunakan begitu ya seperti juga sarana HP, sarana laptop, sarana kendaraan dan yang lain sebagainya karena definisi niat sendiri adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi adanya kehendak untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan action gitu ya. Nah itu sudah niat. Jadi nggak perlu diungkapkan dengan kata-kata juga itu sudah merupakan niat gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian surat apa yang kita baca ketika kita akan melaksanakan sholat hajat ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Wahib Ibnu Ward ya bahwa kita diperbolehkan. Namanya boleh itu tidak harus ya membaca ketika apa namanya 2 rakaat sholat yang kita lakukan untuk sholat hajat ini maka rakaat pertama kita boleh membaca ayat kursi. Rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlasnya. Kenapa direkomendasikan dalam hadis Wahib Ibnu Ward ini ya untuk membaca 2 bacaan ini karena di dalamnya ada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala baik itu secara rububiyah maupun uluhiyah juga asma dan sifat sehingga dengan itu bisa menjadi wasilah ya bagi kita untuk lebih terkabulnya doa begitu ya. Nah, dasar hukum dari sholat hajat ini, ya sebagaimana sholat-sholat sunnah yang lain, karena kita semua tahu bahwa dalam hidup kita itu pasti penuh dengan persoalan ya Ibu-Ibu. Dan persoalan itu Allah yang menciptakannya, Allah yang mendesainnya.
Akan tetapi Maha Rahman Rahimnya Allah itu kita diberikan jalan atau sarana untuk bisa mencari solusi dari berbagai permasalahan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya dengan bisabri wassalah, dengan bersabar dan sholat ya, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ini ya, wasta'inu bisabri wassalah ya, ada juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu ya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, mintalah pertolongan dari Allah dengan sabar dan juga sholat. Nah, ini ada apa namanya, kajian secara bahasa yang cukup unik ya. Sebenarnya sabar itu kan ada 3 dimensinya. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah ya. Yang kedua adalah atau ketaatan gitu. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir gitu. Dan sebenarnya sholat itu termasuk daripada kategori yang pertama gitu. Nah, ini disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum, berarti menunjukkan penekanan bahwa ketika kita punya permasalahan itu lebih baiknya mengadunya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, dan sarana yang lebih baik adalah dengan melaksanakan sholat ya. Maka kalau kita perhatikan itu ya, berbagai sholat sunnah itu sebagai salah satu sarana untuk meminta tolong kepada Allah. Kita butuh apa ya, itu selalu ada sholat ya yang bisa kita gunakan sebagai permohonan kita kepada Allah ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusi. Dan di sini Allah juga menyampaikan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin ya. Meskipun sesungguhnya memohon pertolongan kepada Allah, mengadu kepada Allah dengan berbagai permasalahan yang ada, itu cukup berat ya, kecuali bagi orang-orang yang sudah masuk level sholatnya di level 3 ya, minimal itu ya. Kemarin kita sudah sampaikan ya, bahwa sholat itu menurut Ibnu Qayyim ada 5 level itu ya. Level pertama itu yang belum sesuai sehingga tidak sah gitu ya. Level kedua itu sudah sesuai secara fikihnya tapi tidak khusyuk. Level ketiga itu sudah sesuai secara fikihnya dan dia sudah lebih khusyuk gitu ya. Sehingga selain daripada sah dan menggugurkan kewajiban, sholat di level 3 ini bisa juga menggugurkan dosa-dosa kita dan bisa menjadi sarana bagi kita kepada Allah untuk berkomunikasi dan memohon pertolongan atas permasalahan yang ada pada diri kita begitu ya. Dan untuk sholat hajat ini secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis Hasan ya, di mana beliau bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap hajat kita, kebutuhan kita, hatta yas'alahul milha ya. Meskipun yang kita minta itu hanya garam gitu ya. Ini sebenarnya majas ya Ibu ya. Hal yang sepele gitu ya. Itu kita mintanya kepada Allah ya. Wa hatta yas'alahu syis'ana alihi ida inqata'ah. Bahkan ketika kita tiba-tiba berjalan lalu sendal kita itu jebol atau mungkin putus talinya gitu ya. Itu diharapkan kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi benar-benar sebagai seorang muslim diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergantung ya dalam segala sesuatu itu kepada Allah ya, karena dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Allahus Somad ya. As-Somad itu tempat bergantung ya dalam segala hal. Nah, dari ini juga ada pepatah Arab ya mengatakan man yas'alin nasa yahrimuhu wasailullahi lan yahiba. Siapa yang meminta kepada manusia, apalagi nauzubillah ya sampai bergantung kepada manusia gitu ya. Pada suami misalnya ya, pokoknya nafkah saya itu dijamin deh sama suami saya begitu ya. Maka akan ada saatnya dia terhalang ya. Yahrimuhu, terhalang dari itu semua. Ya, karena kita semua tahu kemampuan manusia itu terbatas gitu ya. Nah,
Bisa jadi bukan karena dia tidak mau memberikan, tapi memang kemampuannya yang tidak mampu ya untuk mengabulkan begitu. Wasailullahi lan yahiba. Adapun siapa-siapa yang meminta kepada Allah, dia tidak akan pernah merugi, gitu ya. Tidak akan pernah merugi karena selama permohonan kita, doa kita yang kita panjatkan itu sesuai dengan fikih doanya, ya karena doa itu ada fikihnya juga, ada tata caranya juga, itu pasti doa dikabulkan oleh Allah. Ya, hanya ada variasinya gitu ya. Ada yang disegerakan, ada yang ditunda untuk nanti di akhirat, ada yang diganti dengan eh, kebutuhan yang lain yang dia tidak minta atau tidak ingin dihindarkan, tapi itu baik untuknya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi disinilah makna daripada as-somad ya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hajat kita, apalagi hajat-hajat yang besar begitu. Juga di dalam hadis riwayat Ahmad, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa asbaghal wudu'a." Siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya. Ini sering ya redaksi ini kita dengar ya, berwudu dan membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Karena kalau kita lihat realita di lapangan itu memang betul banyak orang berwudu tapi tidak dibaguskan wudunya, ya, atau tidak sah wudunya, ya. Karena wudu itu harus dibasuh bukan hanya dibasahi, sehingga Rasulullah sering menekankan dengan kata-kata ini ya, dengan diksi ini. Asbagul wudu, asbigil wudu, ahsinul wudu. Ya kalau wudu itu yang sempurna dong gitu ya, yang baik dong, yang bagus dong gitu ya. Karena banyak orang wudhu tapi tidak bagus ya, tidak sah wudhunya, disuruh membasuh tapi hanya dibasahi, disuruh mengusap tapi malah diciprati gitu ya. Nah, di sini. Kemudian summa shalla rakaatain, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat yutimmuhuma yang disempurnakan syarat dan rukunnya, atau huwahu masa'ala ya, Allah akan memberikan, mengabulkan apa yang dia minta, mu'ajjilan au muakhiran, baik itu disegerakan ya ataupun ditunda, cepat atau lambat itu akan dikasih oleh Allah kalau kita memohonnya dengan cara yang sesuai gitu ya. Kemudian di dalam hadis lain riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kanat lahu hajatun." Siapa yang memiliki hajat ilallahi, kepada Allah ya. Misalnya di antaranya hajat kepada Allah yang jelas-jelas itu apa? Minta jodoh, ya, minta rizki, minta kesembuhan, ya, dan juga yang lainnya yang itu termasuk khosoisuwah ya, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, au ila ahadin min khalqih, atau hajatnya itu kepada salah seorang dari makhluknya, ya, dari manusia ya, misalnya mudah-mudahan proposal kita di ACC oleh promotor ya, atau oleh dosen atau oleh lembaga yang kita ajukan untuk kerjasama, atau oleh suami dan sebagainya ya, itu kan hajatnya kepada makhluk gitu ya. Nah, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan caranya bagaimana, SOP-nya bagaimana gitu ya. Faliyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu, falyusalli rakaatain. Ya, dia sholat 2 rakaat, di mana para mufassir menafsirkan hadis ini jelas adalah sholat hajat ya, karena dimulai dengan kata hajah ya di sini. Kemudian beliau memberikan petunjuk SOP-nya dengan membaca doa yang ada di dalam hadis ini ya, la ilaha illallah ya. Tiada ilah selain daripada Allah, Al-Halimul Karim ya, yang maha pemelihara, yang maha agung ya. Subhanallah Rabbil Arsyil Karim ya. Maha suci Allah ya. Al-Halim dari penyantun ya. Subhanallah Rabbil Arsyil Karim. Maha suci Allah pemelihara arsy yang agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Segala puji bagi Allah. Jadi doa-doa ini sebaiknya memang dimulai dengan pujian ya. Jadi la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah pujian kepada Allah ya. Samalah kalau kita mau bikin proposal itu ada lobbynya dulu gitu ya di sini. Baru kita sebutkan maksud kita apa ya. Allahumma inni as'aluka ya.
Wahai Allah, aku mohon kepadamu, mujibati rahmatik ya. Kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya, wa azaima maghfiratik, untuk mendapatkan maghfirah atau ampunannya, wal ghanimata min kulli birrin, agar kita diberikan kekayaan atau harta yang baik berupa kebaikan ya, wassalamata min kulli ismin, diberikan keselamatan dari dosa. As'aluka alla tada'li dzanban illa ghafarta, aku memohon kepadamu wahai Allah, jika ada dosa maka jangan sampai dosa itu kau biarkan tanpa engkau ampuni gitu ya. Wala hamman illa farajta, jika aku memiliki sesuatu yang membuatku galau, gundah, resah ya, maka berikanlah jalan keluarnya. Wala hajatan hiyalaka ridho, ya, dan jangan sampai ada hajat yang aku inginkan dan di situ ada keridhaan bagimu, bukan berupa hajat yang masuk ke dalam kategori maksiat begitu ya. Illa qadaitaha li, kecuali engkau kabulkan untuk wahai Allah ya. Kemudian bisa disebutkan apa hajat kita itu ya. Misalnya untuk digolkan dalam proposal dan yang lain sebagainya, baik itu urusan dunia maupun akhirat ya. Masya Allah fa innahu yuqaddar ya, dengan izin Allah ini bisa terjadi ya, permohonan kita ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari hadis-hadis tadi ibu-ibu di sini untuk sholat hajat itu ada beberapa doanya ya. Nah, ini tadi sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah ya. Ditambahkan di akhirnya ya Arhamar Rahimin. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha penyayang di antara penyayang begitu ya. Ini doa pertama. Kemudian doa kedua ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, Allahumma inni as'aluka ya. Nah, ini memang dibaca oleh salah seorang sahabat yang bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah ada di situ. Dia punya hajat tertentu ya, maka dia menyebut salah satunya dengan Rasulullah sebagai wasilah dia ya untuk dikabulkan doanya, karena Rasulullah adalah Khalilullah ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa dan membaca doa ini untuk pengkabulan hajatnya gitu ya. Allahumma ini as'aluka ya, wahai Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyi rahmah. Nah, karena aku menghadap kepadamu dengan Muhammad sebagai nabiyur rahmah gitu ya. Nah, ini menggunakan Rasulullah ya sebagai tawasul begitu. Ya Muhammadu, fattawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap ke Rabbku denganmu dalam hajatku agar ditunaikan ya. Litukdo Allahumma fasyaffi'hu, ya Allah terimalah syafaatnya untukmu. Karena ini memang hadisnya itu ada Rasulullah di situ ya. Dia punya hajat dan dia mohon petunjuk kepada Rasulullah gitu ya, apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia baca begitu. Nanti kita akan sampaikan di akhir tuh ada riwayatnya ya. Kemudian sekarang apa sih keutamaan sholat hajat ya Ibu ya? Yang pertama ya, sholat hajat itu menjadi salah satu amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga sholat-sholat sunnah yang lain. Di mana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis qudsi, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menjadikan Muhammad sebagai panutannya, itu adalah wali-wali Allah ya, al-muttaqun, al-mu'minun, al-muqtaduna bi Muhammad, maka Allah umumkan perang kepadanya. Jadi siapa yang menyakiti, memusuhi orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Allah yang sampai kepada makom para wali, maka Allah akan umumkan peperangan antara dirinya dengan orang tersebut ya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in, dan tidak ada satupun sarana yang digunakan oleh hambaku untuk mendekat kepadaku ya, ahabba ilayya mimma iftaraftu alaihi. Ya, sarana tersebut tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah melebihi
apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kewajiban kita, apakah itu kewajiban sholat, zakat, puasa, dan yang lain sebagainya itu menjadi salah satu sarana terbaik yang tidak bisa diungguli oleh apapun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kewajiban harus menjadi prioritas pertama. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, dan tidak ada satupun hambaku yang terus-menerus mendekatkan kepadaku, tidak hanya dengan amalan-amalan yang wajib, tapi juga menyempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah ya, kecuali pasti aku akan terus mencintainya ya. Nah, ini jadi sholat-sholat sunnah di antaranya sholat hajat ini termasuk di antara keutamaannya adalah mendatangkan uh, cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah meninggikan derajat kita ya, apalagi sholat hajat ini kan kita betul-betul berhajatnya kepada Allah, tidak kepada manusia, sehingga derajat ketauhidan kita itu sungguh murni begitu ya, di mana kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan meninggikan lagi derajat itu di akhirat ya, bukan hanya di dunia. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga ya, oleh Rasulullah diperintahkan untuk memperbanyak sholat. Ya, sholat apapun, apalagi jelas-jelas kita punya hajat begitu ya, apalagi yang kita bisa lakukan kecuali dengan meminta pertolongan Allah dengan sholat kita ya. Dalam hadis riwayat Muslim di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bikathratis sujudi lillah ya." Engkau hendaknya memperbanyak sujudmu. Nah, artinya ini majas totem pro partem ya. Sujud kepada Allah di sini adalah sholat begitu, karena sujud itu termasuk bagian daripada sholat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa khatta anka biha khati'atan. Karena tidak ada satupun sujud yang benar-benar engkau lakukan lillah ya, kecuali dengannya Allah akan meninggikan satu derajat untukmu, bahkan juga akan mengampuni satu kesalahanmu ya. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Nah, ini kalau sholatnya sudah berada di minimal level 3 ya. Jadi level 3 itu sholatnya sudah lebih khusyuk ya. Sholat yang khusyuk itu akan masuk kepada apa namanya, mengampuni dosa-dosa kita ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ya, karena namanya sholat hajat ya, termasuk di antara keutamanya akan dikabulkan hajatnya. Karena kita semua tahu Allah itu ala kulli syai'in qadir ya, maha segala-galanya gitu ya. Nah, ini sudah kita sebutkan hadisnya tadi di depan ya, siapa yang berwudu, membaguskan wudunya, sholat 2 rakaat, ya dia minta kepada Allah hajatnya, maka Allah akan kabulkan hajat tersebut, baik itu cepat maupun lambat ya. Kemudian juga mempertegas dari yang disampaikan di depan tadi, termasuk di antara faidah sholat sunnah adalah diampuni dosa ketika sholatnya tidak hanya sekedar sholat ya, tapi sholatnya sudah mengandung kehusyukan ya di sini. Jadi tidak ngobrol dengan diri sendiri. Kalau sholat mengobrol dengan diri sendiri itu belum bisa mendapatkan ampunan dosa, kata Ibnu Qayyim ya. Artinya kita sholat Allahu Akbar tapi ngobrol dalam sholat itu ya. Oh, nanti mau kemana habis ini? Oh, jemput anak gitu ya. Terus pulangnya jam berapa? Terus di rumah sudah ada makanan belum gitu dan sebagainya sebagainya. Itu ngobrol dalam sholat ya. Itu belum mendapatkan keutamaan ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man tawaddoa wudu'i hada." Siapa yang berwudu sebagaimana wudu Rasulullah ya, yang dengan baik, bukan hanya sekedar ciprat-ciprat, bukan sekedar basah-basah gitu ya. Summa yusolli raka'atain, kemudian dilanjutkan dengan salat 2 rakaat, la yuhadditsu nafsahu fihima ya. Jadi tidak berbicara apapun di antara 2 rakaat sholat itu, ngobrol sama diri. Baik, ini ya. Jadi ada seorang laki-laki sedang menempuh perjalanan dari Yaman ya,
Dan Yaman itu kan negerinya sangat panas ya, terik gitu ya, dan sulit ya berjalan kalau dari Yaman itu. Makanya Uwais Al-Qarni itu sangat luar biasa. Kenapa sampai masyhur di langit gitu ya? Dia menggendong ibunya dari Yaman itu ya ke Mekah untuk berhaji. Itu jaraknya jauh dan juga sangat terik ya. Cuacanya itu setelah Yaman itu negerinya berpaling ya kepada kemusyrikan, kan Allah menjadikan jembatan Ma'adi Kariba itu hancur dan akhirnya yang tadinya subur menjadi gersang ya negeri Yaman ini. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan nih keledai yang menjadi kendaraan dia mati, bingung ya. Nah, bingung. Kemudian laki-laki ini mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat hajat ya, supaya dia bisa melanjutkan perjalanan. Dan seketika itu juga, qadarullahu masyafa'al gitu ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keledai yang tadi mati itu tiba-tiba bangun dan hidup kembali. Sehingga eh, terlihat tanda-tanda kehidupan, mengibas-ibaskan kedua telinganya ya, dan bisa digunakan sebagai kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dia gitu ya. Nah, kemudian satu lagi ya, ini yang tadi saya sampaikan dalam riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi ya. Jadi doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah itu adalah doa yang Rasulullah berikan ya kepada seorang yang anna rajulan dharirul basori. Jadi ada seorang laki-laki yang buta datang kepada Rasulullah ya. Faqala ud'ullaha li an yu'afiyani ya. Wahai Rasulullah, doakanlah untukku kepada Allah agar Allah menyembuhkan butaku ini gitu ya. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, In syi'ta akhartu laka wa huwa khair. Ya, jika kamu berkehendak, ya kamu bisa memilih nih antara aku tidak mendoakan kamu supaya sembuh dan akan membawa kebaikan untukmu nanti terutama di akhirat ya, seperti yang pernah diucapkan oleh Rasulullah kepada seorang wanita berkulit hitam yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga itu ya. Dia yang punya penyakit ayan kan diberikan pilihan juga ya. Dia minta didoakan supaya sembuh ya. Kalau kamu mau nggak usah didoakan sembuh, tapi nanti kamu dijamin surga. Kalau di sini nggak disebut ya ibu-ibu ya dijamin surganya. Tapi kalau kamu tetap sabar dengan kondisi itu ya, tidak minta kesembuhan kepada Allah melalui doaku, maka itu akan baik ya. Wa in syi'ta da'autuhu. Da'autu. Tapi jika kamu pilih untuk aku doakan, ya akan aku doakan. Kemudian faqala, laki-laki itu memilih untuk didoakan Rasulullah ya. Doa ya. Doakan saya. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk fa'amarahu an yatawaddo'a fayuhsina wudu'ahu. Rasulullah menyuruhnya untuk berwudu dan memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya ya. Wa yusalli raka'atain ya. Kemudian sholat 2 rakaat wa yad'u bihadad doa. Lalu mengajarkan doa yang tadi sudah saya sampaikan tadi ya, karena ada Rasulullah di situ, maka dia bertawasul ya dengan adanya Rasulullah itu kepada Allah supaya doanya lebih mustajab gitu ya. Nih. Kemudian yang kedua, pembahasan kita pada siang hari ini adalah sholat istikharah ya. Sholat istikharah ini menjadi salah satu sholat yang kita lakukan untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permasalahan yang kita hadapi ya, karena kita semua tahu bahwa sebagai manusia itu memiliki banyak kelemahan ya, sebagaimana Allah sampaikan ya, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah ya. Lemah di sini mungkin logikanya ya, kemudian emosinya, fisiknya juga ya, sehingga dalam berbagai hal kita sangat butuh sandaran ya. Sangat butuh bantuan. Ya, tentunya sebagai hamba tidak ada yang lebih baik bagi kita untuk memohon bantuan dan menjadikan sandaran dalam setiap permasalahan kita itu melebihi ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan. Kenapa? Karena Allah itu Sami'un alim ya, maha mendengar, maha mengetahui mana yang baik untuk kita di masa sekarang maupun masa yang akan datang, yang ini tidak diketahui oleh makhluk yang lain begitu ya, kecuali hanya Allah. La ya'lamul ghaibah
illahu. Terutama kan kalau kita istikharah itu untuk yang akan datang, dan yang akan datang itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Jadi dengan itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk kita istikharah ya. Di mana istikharah ini menjadi salah satu cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita petunjuk ya, isyarat atau tanda ya kepada kita untuk menunjukkan kebaikan gitu ya. Nah, apalagi jika kita merenungkan apa yang ada dalam surat Al-Qasas ayat 68 sampai 70 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Jadi sebenarnya semua skenario hidup kita itu Allah yang menentukan gitu. Tapi kan kita tidak tahu apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan atau pilihan Allah gitu ya. Maka kita diberikan eh, apa namanya? Diberikan cara ya untuk berikhtiar sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba dengan cara-cara yang memang diberikan panduannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita meskipun demikian kita nggak boleh seperti kaum atau pak apa namanya paham Jabariyah gitu ya. Pokoknya aku begini itu sudah karena Allah ya. Jadi nggak akan berusaha dan sebagainya, ini tidak bisa gitu ya. Kita harus tetap usaha karena kita tidak tahu apa yang menjadi ketetapan Allah di masa yang akan datang. Namun ketika sudah terjadi, ya kita harus ridho karena semua yang sudah terjadi pasti menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga pilihannya. Maka nalahumul khirah. Maka nalahumul khirah. Jika sudah terjadi berarti itu sudah menjadi pilihan Allah. Nah, dan kita tidak bisa memilih gitu ya. Makanya sebelum terjadi, mintalah kepada Allah untuk memilihkan untuk kita itu yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun ya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka persekutukan. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa-apa yang engkau sembunyikan di dalam hatimu dan apa-apa yang engkau nyatakan ya melalui lisanmu mungkin ya atau perbuatanmu, itu Allah maha mengetahuinya. Wahwallah, karena dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah baginya segala puji fil ula selama kita hidup di dunia, wal akhirah dan nanti hingga kita hidup di akhirat. Walahul hukmu, dan segala ketentuan, ketetapan hukum itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi turja'un, dan kita semua nanti akan dikembalikan kepada Allah. Jadi ayat ini sungguh sangat jelas ya, memberikan kita petunjuk agar kita senantiasa memohon ya petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala permasalahan kita, termasuk ketika kita dibingungkan ya untuk memilih sesuatu ya. Nah, ini juga didukung dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kenapa sih kita harus mohon petunjuk kepada Allah ya? Tidak cukup dengan keputusan kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, pilihan kita sendiri. Karena kadang-kadang ya justru apa yang kita tidak sukai, yang tidak ingin kita pilih itu baik untuk kita ya. Dan hanya Allah yang tahu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan sebaliknya. Kadang-kadang apa yang kita sukai, yang kita inginkan itu sebenarnya buruk untuk kita. Wallahu ya'lam. Dan itu Allah yang mengetahui saja gitu ya. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kita tidak tahu kebaikan yang seperti apa, keburukan yang seperti apa yang akan timbul dari pilihan kita ketika kita tidak memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memohon petunjuk kepada Allah lalu kita diberi pilihan, ya pasti itu adalah yang terbaik untuk dunia dan akhirat ya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita petunjuk ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yu'allimu ashabahul istikharata fil umuri kulliha. Ya. Dari apa yang kita tadaburi dari ayat di depan tadi, maka Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk melakukan istikharah dalam setiap urusan. Ya, kama yu'allimus surah minal Quran. Bahkan beliau mengajarkan doa untuk istikharah ini seperti bagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Jadi disuruh menghafal banget sesuai dengan redaksi yang beliau sampaikan. Ya. Kemudian beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika kamu atau di antara salah seorang kalian itu ya sedang ingin melakukan sesuatu, ingin menetapkan sesuatu, ingin mengambil keputusan dalam sesuatu ya, falyarka. Maka hendaknya kalian meminta petunjuk kepada Allah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat min ghairil faridoh, selain daripada sholat fardu. Jadi ini sholat sunnah khusus ya. Nah, ini makanya kaitannya dengan istikharah, berarti ini adalah sholat istikharah ya. Summa yakul, kemudian membaca doa ini ya. Ini doanya harus persis dibaca seperti yang diajarkan dalam hadis ini ya Ibu-ibu ya. Dari sinilah, dari ayat dan juga hadis tadi ya, Imam Al-Qurtubi ya, rahimahullah dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyampaikan ya bahwa sebagian ulama mengatakan tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengerjakan satu urusan dari urusan-urusan dunia kecuali setelah dia meminta petunjuk dan pilihan kepada Allah dalam urusan tersebut, yaitu dengan dia sholat 2 rakaat, yaitu sholat istikharah. Ya. Meski demikian, sebenarnya sholat istikharah ini tidak wajib ya, karena di ayat tadi sudah disampaikan ghairul fardhu ini tidak wajib ya. Nah, jadi sunnah. Namun yang butuh istikharah itu ibu-ibu ya, ini penting ini ya, hanya terbatas pada perkara yang mubah, bukan yang wajib atau sunnah ya. Misalnya puasa Ramadan saya tak istikharah dulu gitu ya. Membayar zakat istikharah dulu. Sholat istikharah dulu gitu ya. Nah, ini tidak, haji istikharah dulu itu tidak, karena itu semua adalah wajib gitu ya. Jadi istikharah itu untuk hal-hal yang perkara-perkara yang tidak wajib gitu ya. Ini meskipun tadi dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengajarkan istikharah dalam setiap urusan, ini sudah dijelaskan oleh para ulama, bukan urusan yang wajib, tapi adalah yang kaitannya dengan yang tidak wajib saja gitu ya. Sehingga dari sinilah ya sholat istikharah itu dapat insya Allah atas izin Allah menghindarkan kita dari kesulitan yang kita hadapi, karena dia menyerahkan kebaikan dan pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih menepati janji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tolak ayat 3 Allah sampaikan di sini, wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan menyukupkan dirinya untuk dia. Ya, jadi Allah yang akan menjadi pembela pertamanya, pelindung pertamanya, penolong pertamanya. Innallaha balighu amri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menetapkan segala urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Padahal Allah telah menetapkan dalam setiap sesuatu itu takdirnya, ketetapannya gitu ya, kehendaknya. Maka sebenarnya tidak ada yang lebih baik ya, melebihi ketika segala sesuatu itu kita mohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari berbagai keterangan tadi ya, kita bisa simpulkan sholat istikharah ini sunnah ya. 2 rakaat ya, memohon kepada Allah untuk diberikan pilihan antara dua hal yang belum ditentukan baik dan buruknya ya, terutama saat kita bingung ya, galau gitu ya. Keutamaannya apa ibu-ibu untuk sholat istikharah ini ya? Yang pertama sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi ya, ini kalau kita lagi bingung dan sebagainya, dengan kita sholat istikharah itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah gitu ya. Nah, ini
Di hadis tadi kan sudah kita sampaikan gitu ya. Idaham ma'ahadukum bil amriyah. Jika salah satu di antara kita bimbang, galau, bingung, nah, untuk memutuskan sesuatu, maka sholatlah istikharah ini dan berdoa sebagaimana doa yang tadi diajarkan ya. Nah, ini kenapa? Kul innal amra kullahu lillah. Karena sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ya, jadi kalau kita tidak mohon petunjuk dari Allah itu kita rugi. Ya, kalau petunjuk dari manusia, manusia kan tidak mengetahui ya, terutama untuk hal-hal yang gaib begitu. Nah, jadi dengan kita melakukan sholat istikharah ini kita berpulang untuk mendapatkan petunjuk bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Kemudian yang kedua ya, dengan sholat istikharah ini kita akan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hasil ketetapan dan keputusan itu di tangan Allah ya, dengan tanda-tanda yang Allah berikan, isyarat-isyarat yang Allah berikan setelah kita melaksanakan sholat istikharah ini, maka semuanya akan berakhir baik. Kalau tidak berakhir baik di dunia, akan berakhir baik nanti di akhirat. Sebab dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Sesungguhnya apa yang menimpa kita, apa yang kita jalani itu memang tidak ada satupun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Huwa maulana, karena Allah Subhanahu wa taala pelindung kita. Maka karena satu-satunya pelindung bagi kita yang hakiki adalah Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka bagi orang-orang yang beriman kepadanya hendaknya menyerahkan segala sesuatunya, bersandar dalam setiap urusannya hanya kepada Allah ya, termasuk dalam memilih sesuatu ini begitu. Kemudian yang ketiga, termasuk keutamaan istikharah adalah tentunya mendapatkan pahala. Ya, berarti ini jika sampai pada level 4 ya. Nah, sholatun musabun. Jadi sholat yang khusyuk. Itu bisa sah ya, mendapatkan pahala, lalu sah mendapatkan pahala, sah gugur kewajibannya, lalu menggugurkan dosanya dan mendapatkan pahala ya. Apalagi kalau kita mengajarkannya kepada orang lain ya, maka orang lain juga akan mendapatkan pahalanya dan kita akan mendapatkan pahala kita dan juga pahala seperti pahala orang lain yang mengikuti ajakan kita ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna sunnata khairin." Siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnahku, terutama yang baik, fa'utbi 'alaiha ya, dan diamalkan oleh orang lain, falahu ajruhu wa mithlu ujuri man tabi'ahu. Dia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala dari orang yang mengikutinya. Ghairu manqus, tidak ada yang dikurangi sedikit pun min ujurihim syai'an dari pahala-pahala orang yang melaksanakan atau mengikuti ajakannya. Kemudian seperti sholat-sholat sunnah yang lain ya, semua sholat sunnah itu salah satu keutamaannya adalah akan menutupi kekurangan sholat wajib. Ini sudah kita sampaikan di awal pembahasan dalam membahas tentang keutamaan sholat-sholat sunnah ya, bahwa nanti yang akan dihisap oleh Allah pertama itu adalah sholat wajib. Lalu ketika sholat wajib kita itu belum sempurna, dan pasti ya di antara kita merasa ya, merasa atau nggak merasa, kalau nggak merasa ya mohon maaf ya kebangetan gitu ya. Kita merasa selama seumur-umur kita ini belum pernah sholat sempurna, betul nggak ibu-ibu? Dari takbiratul ihram ya sampai salam tuh belum ada yang sempurna mengingat Allah gitu ya. Masih ada hal-hal yang lain yang kita ingat dalam sholat kita begitu ya. Berarti kan sholat kita tidak sempurna, maka habis sholat kita istighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Dan di antara cara untuk menyempurnakan sholat wajib tersebut supaya nanti sempurna catatannya di akhirat itu adalah dengan sholat sunnah. Apalagi ketika kita memang sedang dalam kondisi membutuhkan sesuatu untuk kita mintakan ya solusinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sudah dipastikan itu sangat dianjurkan kita untuk mengadunya, memintanya ya, komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sholat istikharah ini
salah satu keutamaannya akan menghindarkan kita dari dosa syirik. Gitu ya. Jadi kita tidak misalnya lagi bingung ya, mohon maaf ya ibu-ibu ya, datang ke dukun, tanya ke dukun, minta petunjuk dari dukun ya, konsultasi ke paranormal. Naudzubillah gitu ya. Padahal jelas-jelas dalam Islam kalau kita bingung untuk menetapkan pilihan ya sholatlah gitu ya. Minta bantuan kepada Allah dengan sholat istikharah. Karena Allah memberikan jaminan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika apa? Oh, ada terjemah yang terdelet ya di sini. Jika hambaku memohon kepadaku, ya bertanya tentangku, di mana aku gitu ya. Pak ini korib, sesungguhnya aku dekat. Artinya selalu ada ketika hambanya membutuhkan. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bukti kedekatan Allah, keberadaan Allah yang sangat dekat dengan kita yang disebutkan oleh Rasulullah itu aqrabu min hablil warid, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita itu, Allah senantiasa mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Tapi ada syaratnya di sini. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, untuk doanya, hajatnya, permohonannya agar dikabulkan oleh Allah itu harus memenuhi perintah-perintah Allah. Ya, jadi mana istijabah itu proses untuk diijabah itu harus menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan harus punya keyakinan bahwa Allah itu bisa memberikan kita solusi dari apa yang menjadi permohonan kita itu. Jadi maka berdoa itu salah satu adabnya harus yakin. Ya, selain yakin juga harus paham ya fikihnya, tata caranya, adab-adabnya gitu ya. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, termasuk keutamaan sholat hajat yang keenam adalah tentunya ya sholat hajat, sholat istikharah ya. Sholat istikharah tadi kan karena kita bingung ya. Nah, insya Allah dengan kita melakukan sholat istikharah ya, istikharah ini akan membuat hati kita tenang. Ya. Kenapa? Karena kita meminta petunjuknya kepada Allah dan berarti kita ingat Allah. Dan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah sampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ya. Dan orang-orang yang beriman itu saat mereka mengingat Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, karena sesungguhnya dengan mengingat Allah hatinya pasti akan tenang. Dan salah satu sarana kita untuk dzikrullah ya, mengingat Allah itu adalah dengan sholat ya. Aqimis sholata lidzikri ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku ya. Kemudian juga termasuk di antara keutamaan sholat istikharah itu berarti kita ini tipe ya, ikhlas ya. Kita menunjukkan bahwa kita benar-benar ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala memohon petunjuknya, pertimbangannya kepada Allah ya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219 Allah sampaikan di sini wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum ya, yang melihat kamu ketika kamu berdiri sedang melaksanakan salat ya. Juga melihat pula wataqallubaka fis sajidin, perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah sungguh memperhatikan mereka-mereka yang bangkit berdiri untuk melaksanakan sholat, apalagi untuk memohon petunjuk kepada Allah dari permasalahan yang dihadapinya, begitu ya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya ya sama juga seperti sholat hajat tadi, ibu-ibu ya. Sebenarnya sholat istikharah ini boleh dilakukan kapan saja. Setelah tahiyatul masjid kah, setelah sholat rawatib kah, setelah sholat tahajud kah, atau setelah
sholat duha atau yang lainnya, atau bahkan dengan dua niat sekaligus juga tidak apa-apa gitu ya. Yang terpenting nanti ada apa namanya ya, tata cara khususnya begitu ya, karena memang untuk sholat-sholat sunnah ini bisa digabungkan ya. Tiga niat sekaligus tuh bisa ya, misalnya sholat pasti kan ba'da wudhu, berarti sholat sunnah ba'da wudhu, rawatib, plus sholat hajat atau plus sholat tahiyatul masjid itu diperbolehkan. Namun demikian, jika dilakukan di waktu yang lebih berpeluang untuk mustajab, yaitu di sepertiga malam terakhir, maka itu lebih baik. Ya, sebagaimana tadi dalam sholat hajat tadi, begitu. Karena waktu tersebut adalah waktu yang sangat spesial. Allah langsung turun ke langit dunia ya untuk mencari proposal-proposal yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ACC secara langsung ya. Tapi di waktu-waktu tidak banyak yang mengajukan proposal gitu ya. Sama kan kalau kita di dunia lagi banyak yang mengajukan, maka peluang untuk di ACC itu lambat. Tapi kalau lagi sepi, maka peluang untuk di ACC itu. Kemudian doanya, ya ibu-ibu nih, karena tadi disampaikan ya doanya seperti diajarkan oleh Rasulullah, seperti mengajarkan Al-Quran. Jadi ini doa harus dihafal betul. Kalau tidak hafal ya dibaca ya. Allahumma inni astahiruka bi'ilmika, wahai Allah, aku memohon pilihan kepadamu ya dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratika, dan mohon kemampuan dengan kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon karuniamu yang agung, fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena engkau wahai Allah maha mampu sedangkan aku tidak mampu, wa ta'lamu wa la a'lam, engkau maha tahu aku tidak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, bahkan engkau mengetahui hal-hal yang gaib gitu ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, wahai Allah, jika engkau mengetahui bahwa sesungguhnya urusan ini ya khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, akan mendatangkan kebaikan baik bagi agamaku, kehidupanku maupun kesudahanku ya. Au qala ajilihi wa ajilihi, di masa sekarang ini atau nanti, faqdurhu li, maka takdirkanlah urusan ini untukku, wa yassirhu li, mudahkanlah untukku, tsumma barik li fihi, dan berkahilah aku dengan urusan ini ya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, jika engkau tahu dalam urusan ini akan mendatangkan keburukan bagiku ya, untuk agamaku, kehidupanku, dan kesudahanku, boleh juga ditambahi dengan fi ajilihi wa ajilihi ya, di masa yang sekarang ataupun nanti, wasrifhu anni, maka jauhkanlah aku dari memilih urusan ini, wasrifni anhu, dan jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya, waqdur li al khair, dan tetapkanlah untukku hal yang baik, hai sukana ya, bagaimanapun keadaannya ya, menurut yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sumardini ya, kemudian ridhoilah aku ya, kemudian wa yusamma hajatau, dia bisa menyebutkan ya Bu Ibu ya, apa misalnya ya, kalau misalnya dalam memilih jodoh ya disebutkan ya, kalau dalam memilih pekerjaan ya disebutkan, kalau dalam menentukan keputusan apa ya bisa disebutkan ya. Nah, ini doa sholat istikharah. Nah, dari hadis ini, ya hadis yang di depan tadi, ada beberapa pertanyaan ya kaitannya dengan sholat istikharah ini ya. Apakah bisa kita mengganti doa tersebut dengan bahasa Indonesia gitu ya? Karena tadi di dalam hadis disebutkan, Rasulullah mengajari kami istikharah dalam setiap urusan yang kami hadapi sebagaimana beliau mengajarkan suatu surat dalam Al-Quran. Nah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, maka dalam sholat istikharah yang benar-benar dikategorikan sebagai sholat istikharah adalah sholat 2 rakaat yang membaca doa tersebut persis sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah ya, tanpa kurang ataupun lebih. Itu sepaketnya. Itu disebut dengan sholat istikharah. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia atau ada tambahan lain atau lebih atau diubah, berarti tidak termasuk ke
pada kategori sholat istikharah secara sempurna. Ya, kalau misalnya apa ini kita tidak hafal begitu ya, eh, nggak kelihatan ya. Apakah boleh langsung berdoa dengan doa di atas ya, atau tanpa melakukan sholat sebelumnya? Nah ini ibu-ibu ya. Kalau kita tidak sedang uzur, ya maka harus dengan sholat plus doa itu satu paket ya kalau istikharah itu. Kalau misalnya kita berdoa saja tidak pakai sholat, berarti kita berdoa saja. Atau kita sholat tapi tidak pakai doa itu juga belum istikharah, gitu ya. Kecuali kalau kita uzur misalnya haid atau nifas ya, kita berdoa dengan doa ini dengan bermaksud istikharah, tapi karena kita berhalangan atau uzur kita tidak bisa sholat, maka kita sudah dianggap telah melakukan istikharah karena tidak sholatnya kita itu karena uzur begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah 2 rakaat ini merupakan sholat khusus ataukah berlaku untuk semua sholat sunnah 2 rakaat ya? Jadi dari lahiriah hadis di atas tadi menunjukkan bahwa sholat istikharah ini merupakan sholat 2 rakaat secara khusus dengan niat memang istikharah. Ya. Hanya saja jika kita sedang sholat sunnah rawatib, ya sekaligus diniatkan dengan istikharah tadi ya, atau bahkan dengan 3 niat sekaligus itu diperbolehkan asalkan setelah sholat 2 rakaat baik itu dengan 1 niat atau 2 niat atau dengan 3 niat itu kita membaca doa sebagaimana yang termaktub di dalam hadis tersebut begitu ya. Kemudian apa namanya pertanyaan berikutnya, adakah surat khusus yang disunahkan? Ini tidak ada ya ibu-ibu ya. Tidak seperti yang sholat hajat tadi kan ada dalam hadis disebutkan ayat kursi dan juga surat al-ikhlas. Tapi untuk sholat istikharah ini tidak ada. Kemudian kalau kita tidak hafal bagaimana? Ya kalau kita mau benar-benar istikharah ya sebenarnya sangat dianjurkan untuk menghafal doa ini. Kalau tidak hafal maka dibaca sebagaimana yang termaktub dalam hadis, tidak kurang dan tidak lebih kecuali tambahan dari hajat kita ya di penghujung doa kita begitu ya. Nih. Terus bolehkah kita melakukan sholat istikharah di waktu-waktu yang dilarang ya? Itu boleh kalau darurat ya seperti sholat hajat tadi. Tapi kalau masih bisa diundur maka sebaiknya mengerjakan di luar waktu yang dilarang sholat gitu ya. Lalu apa yang kita lakukan setelah istikharah supaya mendapatkan petunjuk dari Allah ya kita normal aja ya, kita biasa saja begitu ya. Kita kosongkan hati kita ya dari kecondongan kepada salah satu urusan yang kita memohon pilihan dan petunjuknya dari Allah ya, tidak berpihak kepada yang manapun ya. Kemudian kalau Allah memberikan sinyal-sinyal ya, isyarat-isyarat dan sebagainya, bisa jadi itu adalah petunjuk dari Allah ya, ingin mendekatkan kita pada urusan yang kita inginkan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bolehkah kita mengulangi istikharah? Ya, sangat dianjurkan ya ibu-ibu ya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Zubair mengatakan ini mustakhirun Rabbi salasan tsumma azimun ala amri. Kalau istikharah itu beliau juga ini menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh Ibnu Az-Zubair di sini ya, Abdullah bin Zubair itu melakukannya paling tidak 3 kali ya. Ini karena kita semua tahu sholat istikharah itu kan dengan sholat dengan sebab ya. Jadi kalau kita belum ada isyarat, tanda-tanda, kemantapan hati untuk salah satu dari apa yang kita mintakan kepada Allah dari pilihan tersebut ya diulangi terus ya. Tidak hanya sebatas 3 kali, sampai pun mungkin barangkali sampai berpuluh kali tidak masalah ya. Selain kita lebih mantap juga setiap sholat kita itu apapun itu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi juga ibu-ibu sekalian dan semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang menjadi petunjuknya, petunjuk Rasulnya ya,
kalau kita memiliki hajat, supaya hajat kita itu dimudahkan oleh Allah, kita memohonnya kepada Allah. Kalau kita sedang bingung untuk menentukan pilihan, kita juga memohon petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat-sholat yang sudah diberikan panduannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.